Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sahabat Laskar Sholawat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan insya Allah kelak kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan selalu mengikuti sunnahnya. Pada kesempatan hari ini, di dalam ceramah singkat dan sederhana ini, kita akan membahas tentang tujuan hidup. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seseorang yang ketika dia keluar dari rumahnya, pasti dia memiliki tujuan kemana dia akan melangkah. Kita pasti yakin, orang yang ketika melangkah dari rumahnya tanpa ada tujuan apapun, maka langkahnya akan jauh daripada impiannya yang dia harapkan. Orang yang hidup di dunia tanpa tujuan, maka dia akan banyak tersesat. Dia akan menyimpang dari jalan yang sebenarnya. Oleh karena itulah, sungguh sangat amat penting untuk seorang hamba mengetahui kemana tujuan sebenarnya dia hidup di muka bumi ini. Ketika orang itu tahu tujuan hidupnya, maka semua aktivitasnya akan terarah kepada tujuan hidup tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Inilah ma'asyiral muslimin, tujuan hidup kita yang sebenarnya. Untuk kita menghambakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita, dan Allah telah mengatakan kepada kita bahwasanya tujuan Allah menciptakan kepada kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga berfirman, "Ayahsabul insanu ayyutraka suda." Apakah manusia mengira bahwa mereka itu hidup begitu saja di dunia ini? Dia hidup di dunia ini sia-sia begitu saja? Tentu jawabannya tidak. Manusia bukan sebagaimana binatang, hewan. Mereka hidup, makan, minum, bersenang-senang, melampiaskan hawa nafsunya, kemudian mati begitu saja. Tidak, manusia lebih mulia daripada itu semua. Manusia diciptakan dengan hikmah yang sangat mulia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah ketika memberitahukan kepada manusia tujuan hidupnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah pun memberikan rambu-rambu, memberikan aturan kepada kita semua, dengan apa kita semua beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimallahu ta'ala berkata, "Annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yaktubna hamalan." Allah yang memberikan rezeki kepada kita, namun Allah tidak membiarkan sia-sia kepada kita begitu saja hidup di atas muka bumi ini. Bal arsalna ilaina rasulah, bahkan Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asyahu dakhalan nar. Barang siapa yang mentaati rasul, maka dia akan masuk surga, dan barang siapa yang menyelisihi rasul, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, suatu hal yang sangat prinsip, yang sangat urgent untuk kita mengetahui bahwasanya tujuan hidup kita di atas muka bumi hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersama-sama melangkahkan kaki kita menuju kepada tujuan yang satu, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selalu bersama-sama melangkahkan kaki kita untuk kita menelusuri jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat dan ridhonya kepada kita, dan insya Allah kelak kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam min hadhihi sa'ah
ila yaumil qiyamah. Sekian ceramah singkat dan sederhana ini, semoga bermanfaat fid dini wad dunya hatta al-akhirah. Amin ya rabbal alamin. Akhiru kalami ihdinas siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.